Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamd. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd. Anta khaliqus samawati wal ardi wa man fihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan dengan physical, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu walaupun di dunia maya, dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di masa-masa saat ini bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang akan memberatkan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Harapan kita adalah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibangkitkan pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak insyaallah. Para ikhwatul muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kita Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Dan kita masih berada di awal-awal lagi berkenaan dengan kitab yang kita kaji tersebut. Dan kalau tidak salah kita sudah sampai kepada bagaimana yang namanya ulama menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayolah wal akhwat, ini adalah merupakan salah satu keutamaan daripada ulama itu sendiri. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama walakin warathul ilm. Ya. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathul ilm. Akan tetapi nabi dan rasul itu mewariskan yang namanya ilmu. Maka di dalam hadis yang lanjutan hadis tersebut dikatakan faman akhadhaha faqad akhadhaha bihadzi wafirin min mirathin nubuwah. Maka barang siapa yang mengambil bagiannya dalam mencari ilmu ataupun mengambil ilmu ini, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian dalam warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikan kepada kita ulama-ulama yang menjaga agama ini untuk kita. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjaga agama ini alhamdulillah Allah memilih orang-orang yang senantiasa menjaga agama ini melalui para pejuang agama ini yang sangat ikhlas. Itulah para ulama. Tidak lain dan tidak bukan. Mereka adalah ulama yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau kita mencoba untuk mengkajinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyatakan apa? Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan ataupun tiada yang berhak, Rabb yang berhak untuk disembah kecuali Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat, orang-orang yang berilmu menyatakan hal itu. Di sini salah satu keutamaan ulama yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18 ini adalah apa? Allah menyamakan persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Itu tadi, karena mereka adalah pewaris para nabi. Para nabi. Mereka adalah pewaris perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ini disampaikan di dalam ayat tersebut
dan disamakan oleh Allah persaksiannya, menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala di muka buminya. Menjadi saksi bahwa Rasulullah adalah benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, dan mereka telah berusaha dan berjuang dalam mendakwakan agama ini dengan sebenar-benarnya. Karena itu, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ulama di dalam Islam adalah sosok yang memang akhirnya disampaikan oleh Allah bukan orang sembarangan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang pilihan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan tersendiri buat mereka. Di dalam ayat yang lainnya dikatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Memang benar. Para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain. Mereka mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala kepada aulia Allah. Mereka memahami ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat yang ada sama mereka, yang mereka dapatkan selama ini, mengantarkan mereka untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menggapai ridha Allah, bagaimana menggapai kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan para ulama ini. Dan di dalam ayat yang lainnya dikatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Dan adakah sama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di sini ya ikhwah wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Ya, orang yang memahami dengan orang yang tidak paham. Karena akhirnya berakibat kepada apa? Ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan awalnya dengan apa? Dengan ilmu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan bagi orang-orang yang bagi ulama. Dan di antara keutamaan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk melakukan yang namanya kebaikan. Di dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham dan mengetahui yang namanya agama. Mengetahui dengan yang namanya agama. Allah menjadikan mereka, memilih mereka agar mereka diberikan menjadi orang-orang yang tafaqquh. Mereka adalah orang-orang yang memahami agama. Dan dengan itu akhirnya bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lain. Ayo ikhwah. Ini termasuk keutamaan daripada orang-orang yang ulama. Orang-orang yang tahu dan paham. Ya. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang senantiasa mengajarkan kita umat ini bagaimana mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama. Karena itu ayo ikhwah wal akhwat, orang-orang yang dinamakan dengan ulama ini mempunyai keutamaan melebihi daripada keutamaan ahli ibadah. Bahwa kematian seseorang alim adalah merupakan duka untuk seluruh manusia. Karena kenapa? Ilmu diangkat dengan kematian para alim tersebut. Ini yang akan saya sampaikan hadisnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya. Bagaimana Allah mencabut ilmu itu? Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabutnya daripada ulama-ulamanya. Bagaimana maksudnya? Mencabut ilmu dari ulama adalah dengan mewafatkan ulama tersebut, mematikan ulama tersebut. Dan kita rasakan bahwasanya kita banyak kehilangan ulama-ulama yang selama ini membimbing kita. Kematian mereka sebenarnya adalah merupakan bencana bagi kita. Kenapa bisa menjadi bencana? Karena lanjutan hadis tersebut menyatakan, hatta idza lam yabqa aliman, kalau seandainya sudah tidak ada lagi alim yang ada di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia-manusia akan mencari pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang dianggap ulama, manusia-manusia jahil, yang tidak mengerti agama, yang tidak memahami agama. Apa yang terjadi? Fasu'ilu. Ketika mereka ditanya, fa'aftau, mereka pun memberikan fatwa. Tetapi ternyata apa? Fa'aftau bila ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Bagaimana kalau berfatwa tanpa ilmu? Fadallu wa adallu. Mereka sesat sekaligus menyesatkan. Karena mereka berfatwa tanpa dasar. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, ulama adalah sosok yang sangat perlu dan kita perlukan, yang mereka akan senantiasa menasihati kita, memberikan kepada kita wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang bermanfaat dalam kehidupan kita, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menerangkannya kepada kita, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tanpa kehadiran mereka, kita tidak tahu, mungkin saja kita sudah tersesat tanpa kita sadari. Mari kita ambil satu hikmah yang sangat besar, yang mungkin hadis ini banyak dijelaskan berkenaan dengan masalah taubat. Tetapi saya mau mengambil sesuatu hikmah di dalam hadis yang berkenaan dengan masalah taubat tersebut. Saya kira semua pemirsa ataupun penonton saat ini mengetahui hadis ini. Hadis berkenaan dengan seseorang yang membunuh 99 orang. Satu orang membunuh 99 orang, muncul di dalam dirinya keinginan untuk bertaubat. Ketika muncul keinginan tersebut dan dia ingin bertaubat, maka dia akhirnya mendatangi seorang abid. Dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah, yang mungkin saja dia adalah ahli ibadah tetapi kurang dalam ilmunya. Dia datangi ahli ibadah tersebut. Kemudian di hadapan ahli ibadah itu dia berkata, saya ingin bertaubat. Ahli ibadah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Akhirnya orang itu mengakui kesalahannya. Kata dia, saya telah membunuh 99 orang. Dan saya ingin bertaubat. Adakah taubat bagiku? Ahli ibadah yang ditanya ini abid, yang ditanya ini, yang akhirnya memberikan fatwa tanpa ilmu. Apa yang dia katakan? Setelah dia mendengarkan cerita bagaimana kejamnya dia membunuh 99 orang, apa yang dia katakan? Kamu tidak punya taubat. Pintu taubat tertutup bagimu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Tertutup bagimu. Akhirnya, yang pembunuh 99 ini langsung berkata, kalau begitu saya genapkan 100. Dan yang 100-nya itu adalah ahli ibadah tersebut. Keesokan harinya keinginannya untuk bertaubat tetap ada di dalam dirinya. Sehingga dia bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah dia akan pergi untuk menyampaikan taubatnya, memberikan kepadanya wejangan, nasihat, bagaimana cara bertaubat. Maka akhirnya ditunjukkanlah kepada seorang yang alim. Tadi abid, ini alim, orang yang berilmu. Di hadapan orang yang berilmu tersebut, akhirnya dia menyatakan hasrat dan keinginannya bahwa dia ingin bertaubat. Akhirnya sang alim berkata kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Kata dia, saya sudah membunuh 100 orang. Yang terakhir kemarin adalah ahli ibadah itu. Apa kata orang itu? Langsung bertanya, hal min taubah? Hal li min taubah? Adakah taubat bagiku? Akhirnya ulama tersebut berkata, iya. Sebesar apapun dosamu, sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih besar daripada maksiat yang engkau lakukan.
Pergilah ke tempat fulan dan fulan, berangkatlah ke sana dan hiduplah di sana, jangan kembali ke tempatmu. Itu pesan daripada ahli ulama tersebut, alim tersebut. Maka di sini akhirnya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, jawaban yang diberikan oleh ahli ibadah dengan jawaban yang diberikan oleh orang yang berilmu berbeda. Kesannya juga berbeda. Dan disinilah akhirnya kita tahu bagaimana yang namanya hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan bersama. Karena itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan bahwa Asy-Sya'bi pernah berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi satu bentuk kejahilan, dan kejahilan itu merupakan suatu ilmu. Ini dikarenakan apa? Tidak adanya ulama yang memberikan kepada kita wejangan dan nasihat tersebut. Dan di sini kita lihat kembali pentingnya kedudukan ulama hadir di tengah-tengah umat. Dan kabar gembira bagi ulama-ulama, kabar gembira bagi orang-orang yang menuntut ilmu, kabar gembira bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Mereka disamakan oleh Allah dengan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Tidak semestinya semua orang pergi berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kelompok dari sebagian kalian yang pergi menuntut ilmu, dan setelah dia menuntut ilmu, dia kembali ke daerahnya dan dia menyebarkan agama ataupun memberikan peringatan dari apa yang dia ketahui. Dan dia disamakan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mujahid mungkin berjuang dengan pedangnya, tetapi ulama akan berjuang dengan lisan dan penanya. Karena itu, kedudukan ulama sangat penting, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Baik. Ulama sebagai pewaris Nabi mempunyai tugas, salah satunya tadi adalah apa? Menghilangkan kesyirikan di tengah umat, menyinari mereka dengan ilmu pengetahuan dan ilmu syariat. Ya, dan kita tahu salah seorang ulama yang sampai saat ini dan mungkin akan berterusan, senantiasa menjadi rujukan bagi kita semuanya. Dan itulah yang kita jadikan pegangan perkataan-perkataannya di negara kita Singapura ini. Dia adalah Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang yang mempunyai kelebihan dan keutamaan. Beliau adalah seorang ulama yang sangat disegani di masanya. Beliau adalah orang yang sangat mumpuni dengan berbagai macam ilmu agama yang dia punyai. Beliau adalah seseorang yang mazhabnya sekarang tersebar di merata dunia. Yang kita akan kaji dalam buku kita nantinya adalah bagaimana pegangan akidah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau pandangan-pandangan beliau berkenaan dengan masalah fikih mungkin sudah sering kita dengar. Sekarang kita mencoba untuk mendengarkan pandangan-pandangan beliau berkenaan dengan masalah akidah. Dan itulah yang akan kita kaji insyaallah di pertemuan kita selanjutnya lagi. Syukran, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.